Jadi saudara ahli diperiksa ini sebagai ahli bahasa dan saudara juga menjelaskan saudara sudah tidak proposal seperti saya tidak proposal tahun depan baru selesai. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli, apa yang menjadi referensi atau rujukan saudara ya dalam memberikan pendapatnya di dalam proposisi ini, apakah berdasarkan KBBI atau Surat Bahasa atau BKI? Masih tidak. Ahli bahasa bersandar terutama pada kamus untuk makna referensial, makna sumber utamanya. Kemudian kalau berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini, berkaitan dengan konteks tertentu, lalu nanti kan membicarakan tentang STIM, maka yang saya gunakan sebagai ahli itu berkaitan dengan pragmatik, ilmu pragmatik, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana suatu maksud, suatu pengertian itu topiknya apa, kemudian Saya itu hanya menunjukkan saudara dan saudara berdasarkan KBBI atau BKI ini saya dari KBBI ya jelas ini. Oke, ini biar kata buat saya. Saya akan mengambil suatu nanti saudara melihat apakah itu visual ya ataukah itu apa namanya visual secara dari yang saya sebutkan tadi kata-kata itu dari sudut pandang ahli bahasa apakah bisa dilihat dari segi konotasi positif atau konotasi negatif. Contoh ini ya, saya senang dengan saudara, jadi saya ketawa ya kan, cuma tertawa ya. Dari segi ahli bahasa saya dari tertawa gitu. Dari konotasi ahli bahasa itu, pandangan ahli bahasa apakah bisa dilihat dari segi positif atau negatif? Karena saya merasakan, saya ketawa itu bukan saudara gitu. Kalau yang terakhir ini tadi lebih ke positif atau pesan. Oke, kalau ke positif ya. Iya. Ya. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan bahwasanya ahli berdasarkan KBBI. Ya. Saudara tidak ahli di dalam bahasa Arab, saudara tidak ahli dalam bahasa Kanada, saudara tidak ahli dalam bahasa Inggris, saudara juga tidak ahli di dalam bahasa Yunani. Betul ya? Jadi saudara itu ahli dalam bahasa Indonesia. Oke. Saya pertanyaan yang dengan saya kepada ahli, saya nggak mau pertanyaannya materi-materi tapi jelas, tegas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Saudara ahli tadi sudah diperlihatkan terkait dengan postingan terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 ya. Saudara mengerti tidak yang dikatakan dengan EYD? Ya. Apa yang dimaksud dengan EYD? K nya itu ejaan, Oke, D nya itu jam, oke, D nya itu disempurnakan. oke. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan itu apa? Ejaan itu Langsung aja kalau usah ini. Ejaan itu apa? Ejaan ada ini. Terus kan tak sudah baca. Karena saudara bilang saudara ahli dalam KBBI. iya ejaan itu ya. Ejaan apa? Perwakilan ya. Apa? Perwakilan guru. Ya yang Ini saya buka tulis KBBI benar kan? Ejaan seperti itu. Coba. Ejaan apa? Ejaan KBBI apa? Ini saya bawa dulu nih. Jadi kita akan cerita. Pengertian ejaan dan KBBI apa?
C, D, E, F, G. Itu ejaan kan? Saudara jaksa, kalau diperlihatkan saudara jaksa dengan tanggal 11 Oktober 2025. Lihat kan? Oke, saudara bisa tolong dieja dari E, I, F, E, S, G. Coba dieja satu persatunya. Ya, situ kan Enggak, bukan eja dulu sekarang. Tadi sudah biasa dalam kata perkata. Coba dieja kata perkata yang saudara lihat. Biar saudara juga arah saya harus pakai kacamata gitu. Coba. ternyata ya. Bukan ternyata. E, I, F itu yang kita. Coba saya Itu ya, bukan, sebut aja. Eja, bukan E. E, Terus I, M, F, E, E, S, S, G, E, 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 F, F, O, O, D, E, A, terus K, E, L, terus O, cepat. W, A, I, oke, N, D. oke. Berapa huruf itu? Coba itu. 6. 19. 19 huruf. Coba eja satu persatu MS Glow. Coba sekarang eja. Nih saya perlihatkan saudara yang ditolak kemudian MS Glow. Coba dari M dulu. Coba eja dulu. F terus S terus G L O W. Berapa huruf? 6. 6. Itu yang saudara eja berapa huruf? 19. 19. Sama nggak ejaannya dengan itu dengan yang saudara itu tadi? Iya, secara Bukan. Sama nggak ejaannya? dijawab. Ya, sama. Banyak dulu. Makanya saudara dengan dulu berbicara, baru terjawab. Sama nggak yang saudara eja itu dari angka hurufnya dan dari hurufnya dengan perbandingan yang disebutkan tadi? Tidak sama. Tidak sama. Oke, dari angka tadi berapa? itu berapa huruf? 19 huruf. 11. Yang tadi berapa huruf? 6 huruf. Ejaannya sama atau berbeda? Berbeda atau sama? Bukan. Ya, saya selalu Hurufnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. pertanyaan dengar dulu. EMS Glow sama nggak pelapangannya dengan MS Glow? Kalau secara itu tidak sama. Tidak sama, bukan cukup. Ya, jadi jangan ada bohongin terlalu liar ya. Jadi kita sesuai dengan data aja, Pak. Karena saudara ahli banget sesuai dengan data. Kenapa saudara? Makanya saya tanya referensi saudara itu apa? Karena kita gelarnya sama-sama kita tidak tahu. Baik. Saudara ahli, tadi saudara bilang, ya, ini saudara ahli kalau haus minum dulu. Saudara ahli tadi bilang bahwasanya kata EMS Glow ya berbeda dengan MS Glow dan saudara juga sudah eja hurufnya juga berbeda ya kalimatnya juga sudah berbeda. Tadi saudara bilang ejaan tadi saya tanya EYD ejaan yang digunakan dan KBBI saudara bahwa saya telah huruf kata demi kata. Jadi saya juga membaca dari segi kriminolog bahasa gitu kan ya. Jadi akan kita dalami juga dari segi bahasa. Nah, berdasarkan KBBI, karena saudara bilang saudara apa referensi saudara adalah KBBI, ya. Berdasarkan KBBI, memang sengaja saya beli ini kelas. Berdasarkan KBBI, ada nggak di sini kamus besar umum yang dipakai oleh di negara Republik Indonesia ini? Pengertian EMS Glow? Tidak ada. Oke, makasih ahli. Jadi clear. Saudara ahli, kalau memang tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini pengertian EMS Glow berarti secara otomatis seluruh bahasa artinya juga tidak ada. Karena dia tidak ada kamus di sini. Ya, oke, itu ya. Saudara ahli, tadi saudara ahli telah menjelaskan
wayang. Benar ya? Dan di KBBI juga seperti itu, mainkan wayang, wayang kulit, wayang golek, dan lain-lain. Saya sudah baca KBBI. Pertanyaan saya, ya, apakah di dalam kesenian, kita katakanlah seni peran atau seni wayang, yang memainkan wayang itu konotasinya negatif atau positif untuk menghibur orang? Ya, kalau dalam seni peran positif. Positif ya. Oke, saya tanya dari seni peran karena dongeng kan gitu. Baik. Saudara Ali, saya ingin tanya keahlian saudara, karena saudara adalah ahli bahasa, ya. Apa yang dimaksud dengan cara pandang positif dengan sudut pandang negatif? Apa yang dimaksud dan apa yang membedakan? Ada hal yang berbeda, ada positif, ada negatif. Dan sudut pandang ini kan cara melihat sesuatu, ya, cara melihat sesuatu. Orang bersedekah, sudut pandangnya bagaimana? Positif. Saya misalnya memandang sedekah positif. Kemudian ada orang lain, oh ini negatif, ini dia pamer. Jadi itu sudut pandang. Cara melihat sesuatu. Kalau tadi cara melihatnya itu sudut pandangnya itu positif, bagus. Kalau cara pandangnya itu sudah dari awal itu sudah buruk, sudah jelek, maka sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Sudut pandang. Baik, saya analogikan contohnya ini. Contohnya saudara ahli hadir di muka persidangan ini pakai sandal jepit, ya. Terus saya bilang, kurang ajar kamu ini pakai sandal jepit di pengadilan ini. Dari segi pandang positif, di situ saya ingin mendisiplinkan saudara. Tapi dari sudut pandang negatif penilaian saudara terima disebut kurang ajar, gitu. Apakah pemaknaan seperti yang saya bilang tadi tergantung orangnya yang menilai, ya? Bagaimana sudut pandangnya? Ya, ada semua dalam pandangan. Ada juga yang kita akui. Seperti yang Anda katakan tadi, ya, ada relatif dalam memandang sesuatu. Dilihat dari budayanya. Misal kalau di sana memegang kepala itu kasih sayang, bisa di sini memegang kepala itu menghina. Nah, ini kan ada relatif dalam memandang sesuatu. Sudut pandang kalau Anda katakan. Oke, baik. Saudara ini, saya ingin beralih kepada bahasa penilaian. Di dalam suatu peristiwa, ya, pasti ada penilaian yang berbeda-beda dari setiap insan manusia, tergantung dari mana ia melihat ataupun memandang, dari penilaian positifkah atau dari penilaian negatif atas suatu kritikan, pendapat, dongeng ataupun cerita ataupun suatu tulisan, ya, karena manusia itu adalah subjektivitas dirinya masing-masing. Dia memandang suatu hal itu adalah berdasarkan kewenangan dia sebagai manusia pribadi yang berbeda. Pertanyaan saya kepada Anda, ya, dari penilaian tadi, ini masuk ke dalam kategori penilaian. Apa yang dimaksud dengan penilaian positif dengan penilaian negatif? Persamaannya apa? Dan perbedaannya apa? Dari sudut bahasa, ya, kita nilai bahasa itu dari sesuatu yang terkandung. Kalau kemarin tadi dari penilaian yang negatif, berarti apa yang dinilai itu berkaitan dengan hal yang buruk. Kemudian kalau itu positif, ya, value itu nilai yang positif. Ini membangun, misal kalau kita membentuk karakter anak, ya, dengan value, dengan nilai yang baik, yang kurang nanti anaknya akan jadi baik. Jadi penilaian itu tadi kalau dijual betul dan juga ada positif, ada negatif. Kemudian kita meletakkan posisi itu pada sudut yang mana. Oke, terus asumsi negatif dengan asumsi positif bedanya apa? Iya, karena ini di sini asumsi yang anggapan besar.
awalnya cari asumsi kita. Enggak, dari segi bahasa itu asumsi itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Contohnya nih, asumsi saya kau ini narkoba. Ya itu asumsi. Gimana kalau terlalu Asumsinya tadi menjadi negatif. Ketika ada dua asumsi. Ya makanya saya tanya tadi, apakah suatu asumsi itu sudah fix dan final dan sudah dipertanggungjawabkan? Makanya saudara jangan mengarang. Dasarnya apa? KPP atau apa? Tidak, masih harus dibuktikan. Berarti tidak fix. Belum fix ya. Suatu hal yang tidak dapat dibuktikan tapi belum fix, artinya masih prasangka-prasangka, seperti itu kan? Oke. Saudara ahli, ilustrasi terhadap saudara ahli, ya, di dalam sebuah pemilik restoran dengan pelanggan. Pemilik restoran sedang menyajikan makanan, terus pelanggan atau tamu lainnya menunggu lama di situ karena antri, ya, dan antriannya itu tidak jelas. Si pelanggan ini tidak kunjung juga kebagian, sehingga dia protes dan mengkritik restoran tersebut dan pemiliknya. Kemudian pelanggan tersebut menyampaikan ataupun membuat suatu postingan terkait dengan restoran tersebut. Ya, dia bilang dan dia sampaikan juga kepada pemiliknya, kok lama sekali kalian kerjanya, gak becus kalian, dan gak profesional kalian. Pasti makanannya ini gak enak ini, karena yang buat juga amatiran dan asal-asalan sehingga lama dan gak jelas juga antriannya. Oke, dari sudut pandang positif dan dari cara pandang positif serta cara pandang negatif, apakah protes yang saya sampaikan tadi, ya, kritik tadi, ya, dia mengeluarkan opini dan perasaannya seperti itu bisa dilihat dari sudut pandang negatif atau dari sudut pandang positif? Coba Anda jelaskan. Ya, dengan ilustrasi restoran dan pelaku, ada dua pelaku di situ, pemilik restoran dan sistem manajemennya dan orang pelanggan yang sedang menunggu antrian. Kemudian pelanggan itu kemudian mengatakan yang saudara sebutkan. Nah, saya diminta pendapat bagaimana itu dengan ilustrasi itu saya menganalisis bahwa yang dilakukan oleh pelanggan itu kan karena melihat situasi di situ, kemudian dia tidak mendapatkan pelayanan secepatnya, kemudian dia mengatakan atau menuliskan seperti itu, apa yang ditulis atau mungkin dikatakan itu kan apa yang dirasakan oleh pelanggan ini terhadap situasi saat itu. Oke. Lanjutannya, ya. Dari sudut pandang, ini kan pasti dari sudut pandang berbeda antara pelanggan dengan pemilik restoran, ya. Terkait dengan ilustrasi yang saya sebutkan tadi, apakah sama sudut pandang pemilik restoran dengan sudut pandang pelanggan tadi yang merasa keberatan karena antrian dia diserobot oleh orang lain yang diberikan jalan tol dengan keistimewaan? Tidak sama karena sudut pandang pelanggan kan minta dilayani sebaik itu. Oke, tidak sama cukup, ya. Apabila sudut pandangnya tidak sama, apakah itu melahirkan subjektivitas atau objektivitas? Karena tidak sama subjektivitas. Subjektivitas yang melekat pada diri masing-masing, ya. Oke. Saudara ahli, ya. Saudara ahli menjelaskan dalam PhD saudara pada halaman 15 yang menyebutkan kata plesetan. Ya. Di mana keterangan saudara ahli menerangkan huru-hara oleh skincare tersebut dengan menggunakan plesetan. Kata yang mirip dengan aslinya, yang mirip itu saudara, yang mirip ya, bukan sesuai dengan aslinya, masih mirip ya. Itu kata saudara. Saudara
pelesetan di sini, menurut ahli, pelesetan itu berdasarkan KBBI apa? Iya, pelesetan itu memelesetkan sesuatu. Ya, memelesetkan sesuatu. Bukan yang saya tanya berdasarkan KBBI itu artinya apa? Ya, pelesetan itu kan di situ kan dikatakan bahwa Oke. apa yang tidak sebenarnya tapi masih mempunyai kemiripan. Oke. Pelesetan. Oke, saya baca ya, saya baca dari ini bukan tafsiran Anda. Berdasarkan KBBI, ya, pelesetan itu adalah tidak mengenai sasaran, titik 2 koma, tidak mengenai yang dituju. Artinya apa? Tidak mengenai sesuatu yang emak oleh, aduh, saya sendiri nggak kena. Tidak mengenai sasaran juga, tidak mengenai yang saya tuju. Oke, itu KBBI, saya nggak kenal. Itu adalah kitab yang saya bawa. Mana saya beli juga tidak beli juga. Kalau ini apabila berdasarkan KBBI, pelesetan adalah tidak mengenai sasaran atau tidak mengenai yang dituju. Kalau dari pelesetan menurut KBBI itu tidak mengenai sasaran, tidak mengenai yang dituju, terus yang ditujukan tidak mengenai ataupun tidak menuju kepada sasaran, ya. Apa yang membedakan antara yang ditujukan dengan tidak ditujukan? Coba saudara jelaskan. Karena saudara itu menjelaskan pelesetan itu, saya tanya, apa yang membedakan antara pelesetan itu tidak menuju seseorang dan tidak mengenai sasaran? Ya, ini kemudian disebutkan pelesetan. Iya, saya baca lagi ya. Arti pelesetan di KBBI ini tidak mengenai sasaran, ya, tidak mengenai yang dituju. Ini aja kalau maksud sini mengenai pelesetan ini karena perspektif Iya. dua singkatan yang kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu KBBI bahwa sini Iya. ya yang kita persoalkan cuma pelesetan dulu bahwa sini Iya. Ini yang berbeda ya, adalah menjelaskan. ya maksud saya di situ. Ya. Yang ini yang kata-kata pelesetan dulu. Yang di sini ada nggak pelesetan? Di Aku yang mengerti memahami. Saya ragu. itu juga ada di peleset. Peleset kan itu tergelincir. Nah itu peleset kan tergelincir. Makanya kata-kata itu dari mana dulu? Menurut KBBI, berbeda ya. Terus saya tanya kepada saudara, ya, pengertian glowing itu di dalam KBBI ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Itu bahasa apa? Dia berasal dari bahasa Inggris. Ya cukup, ya. Terus glowing juga dalam KBBI tidak ada artinya, ya. Saudara juga perlu menjelaskan itu. Oke. Saudara tadi banyak menjelaskan di buku persidangan ini terkait dengan oh ini samanya ini, tapi berdasarkan fakta yang terungkap dan KBBI yang kita perlihatkan, saudara sendiri telah menjelaskan bahwasanya tidak ada artinya dan tidak ada juga
uang di dalam KBBI, ya. Saya bilang tadi terus belum juga itu sudah beda konteks dan itu bukan bahasa yang tertentu dalam KBBI lagi, itu sudah bahasa milik orang luar, ya. Saudara ini saya melihat, ya, pendapatnya itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, saudara itu tidak mengerti artinya apa, karena yang dikatakan ahli itu sudah hafal, sudah tahu, sudah pakar dan mengerti terkait dengan suatu hal sehingga tidak perlu dihubungi lagi. Makanya saudara disebut dengan sebutan kata ahli. Predikat itu yang sangat berat. Makanya saya puji kepada saudara. Makanya saya curiga apakah saudara ini ahli bersaksi atau saksi berahli. Itu masuk dipertanyakan juga. Saudara ahli, ya. Saudara ahli menjelaskan tadi dalam plesetan itu adalah pendapat saudara, ya, yang menjadi referensi atau menunjukkan atau berdasar atau plesetan itu adalah menurut pemahaman Anda sendiri, tapi bukan menurut KBBI. Ya, gitu. Karena di KBBI itu tidak ada kata plesetan, adanya kata pleset, dan itu artinya tergelincir, ya. Ya. Yang ini saya tanyakan kepada ahli, ya. Saudara berpegangan kepada KBBI. Saudara juga tadi menjelaskan bahwasanya saya ini adalah ahli linguistik forensik. Saudara mendapatkan predikat ahli ini apakah memiliki sertifikasi atau hanya tugas dari dosen saja, kampus? Ada predikat yang bersertifikat atau kemudian pengalaman yang ada diklaim? Contohnya ini buat Sesari sebagai guru besar kamu tersebut Universitas Malaysia, dia ada predikat yang diberikan dari kampus itu menerangkan bahwasanya dia ini adalah seorang guru besar dan seperti itu. Jadi sehingga saya dilarang menerangkan saudara, karena tadi dari saudara itu saya cocok dengan KBBI banyak yang lari gitu. Predikat gelar penyandang gelar ahli saudara ini apa yang saudara miliki? Apakah memiliki suatu keyakinan? Karena saya tidak ragu terhadap saudara. Jangan-jangan kita sama nih, sama-sama praktisi dan akademisi. Itu itu sertifikasi dan utamakan bahwa seseorang itu mendapatkan sertifikasi dosen. bukan yang saya tanya saudara, ada nggak dapat sertifikat, dapat certified gitu, dapat saudara miliki? Sertifikasi di dalam Nggak ada nggak saudara? Saya tidak menjelaskan pengertian sertifikasi. Saudara ada nggak sertifikasi sebagai ahli ini? sebagai kebahasaan di sertifikasi di bidang kebahasaan. Siapa yang diberikan itu? Di lembaga apa? Sertifikasi untuk bahasa bidang bahasa. Saudara mendapat sertifikat itu? Ya. Tahun berapa itu? 2002 tahun yang lalu. Berarti, ya, kalau seorang praktisi, ya, katakanlah saya sebagai pengacara atau sahabat juga, rujukan kita itu KUHP, ya, ataupun KUHP, kita tidak membaca kitab yang kita pakai dan kita sesuai dengan itu. Kalau saudara dari ahli bahasa, selain daripada kitab saudara itu KBBI, saudara yang menjadi rujukan saudara berapa? Selain KBBI di Indonesia ini ada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Bukan yang legal, maksudnya kita legalnya peraturan pemerintah, ya. Karena yang legal bukan. Kalau tulisan itu saya sebut tulisan bertambah, Tata bahasa legal. Jadi seiring kamu bahasa Indonesia. kita apa namanya? Tata bahasa baku. Tata bahasa baku itu yang buatan pemerintah atau bukan? Tata bahasa baku Bahasa Indonesia. Baik. Saudara tahu nggak? Ya,
MS Flow itu singkatan atau bukan? Karena tadi saudara bilang di garis saudara itu pemaaf, itu apa? Karena saya bilang saudara itu tentang apa? Saudara menyimpulkan suatu apa? Saya tanya itu gitu. Itu singkatan atau bukan? Atau inisial? Iya, sepemahaman saya dari bahasa di situ ada merek. Bukan yang saya tanya, bukan dari singkatan atau bukan? Untuk jelasnya di situ M-nya apa, S-nya apa, saya tidak mau tahu sama. Oke, saya mau jelas ya. Magic Poskin itu apa? Sesuatu sesuai dengan bukti data yang ada. Oke. Sama enggak? Ya. Pelafalan atau pembedaan antara Magic Poskin dengan MS Flow. Karena kita seperti diucapkan Magic Poskin dengan MS Flow. MS Flow mengucapkan Berbeda. Kalau sudah berbeda, berarti ejaannya juga berbeda. Iya, kalau ejaannya kalau dibacakan ejakan berbeda. Oke, itu saja. Jadi singkat saja cepat banget, nggak berbeda gitu. Saudara tadi sudah menjelaskan ya bahwasanya MS Flow itu berbeda dengan Magic Poskin. Ya, ejaannya sudah berbeda, ya. Dari kalimatnya sudah berbeda, ya. Dari sisi juga sudah berbeda dan pengertiannya juga sudah berbeda antara Magic Poskin dengan MS Flow. Ya. Ada nggak menurut saudara ahli kata MS ini kepanjangannya bukan apa namanya itu Magic Poskin, tapi kepanjangannya EMSS Gelogalogi. Iya, berbeda. Berbeda ya antara Magic Poskin dengan EMS Gelogalogi. Berbeda ya. Sama enggak ya huruf atau kalimat Magic Poskin dengan EIMESS Gelogalogi? Dari tulisannya berapa huruf? Dari ejaannya apakah itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Kita berbicara apa aja, karena saya itu. Karena saya nggak mau asumsi. Oke, saudara juga sudah bilang berbeda. Tentu pelafalannya juga berbeda. Ya. Tentu penyebutannya juga berbeda. Ya, berarti kan tidak pilih tapi berbeda. Oke, saudara ahli. Tadi saudara ahli telah melafalkan ya satu persatu terkait dengan EIMESS GLO dengan MS Flow ya. Saudara sudah melafalkan itu, saudara juga telah membacakan itu dengan saudara menyatakan sendiri bahwasanya itu sangat berbeda jauh dan tidak sama. Lanjut saya tanya kepada keterangan ahli di dalam PHP. Saudara ahli, ya, apa yang dikatakan hidup jangkung? Mau diulang apa ya? Apa yang dimaksud dengan hidup jangkung? Ini di PHP saudara ada. Saya katanya sudah berkata aja. Saya mengartikan dari bahasa itu kan hidup. Kemudian jambu itu berbuah. Ada kalau itu jambu berarti ada suatu bentuk, ya, suatu bentuk itu yang menyerupai ya, hidupnya itu dengan buah-buahan makanya disebut hidup jambu. Ya, Saya mengatakan cara bahasa saja perasaan saudara ya. berdasarkan bahasanya ya, arti dari Berdasarkan pendapat saudara. Coba saudara lihat saya dari dulu kebiasaan, ya. Apakah hidup dalam dulu itu hidup jangkung? tidak. Hah? Tidak.
jambu, warnanya apa? hijau. Hijau. Oke. Ini Itu apel merah. nah, ya, ini warna apel namanya. Oke. Ini kita sederhana aja. Ini Jeruk. jeruk. Jambu ini besar nggak? Berapa? Jambu ini besar nggak? Besar. Oke. Apabila saya tempel di sini, ini jambu kan? Saya tempel ke bulan saya ini jambu kan sebesar ini? Jenis jambunya tidak. Lah, enggak ada sebutkan jenis jambu dalam PHP ini. Hanya disebut hidung jambu gitu. Kecuali saya bilang sini jambu kutub, ya, hidung si hidung jambu kristal, si hidung jambu ini jambu. Saudara bilang semua orang yang mirip dengan jambu, jambu, sama. Iya, tidak sama yang jambu tidak sama. Oke, banyak kan dia bisa kerjanya, sama nggak? Tidak sama. Tidak sama. Lantas kenapa saudara bilang mirip hidung jambu? Karena ada kata-kata yang kita kerja itu masih lain itu lain. Menurut KBB, ya, saudara dan satu narasi yang ini. Menurut KBB tidak ada hidung jambu. Saudara bilang juga tidak sama dengan hidung saya, tapi sangat besar sekali. Dan itu tidak sama dengan hidung dia. Ada nggak yang saudara lihat orang lain itu hidungnya seperti ini? Ya, tidak. Tidak ada. Tidak. Oke. Di sini saudara menjelaskan hidung jambu adalah seseorang yang mempunyai hidung seperti buah jambu. Makanya saya bawa ini Pak. Ini jambu ini. Siapa bilang ini ada semangka? Makanya saya puji pendapat saudara itu gitu. Karena di sini nggak ada yang sebutkan jambu apa gitu. Saya bawa jambu. Clear kita Pak ya? Keterangan Bapak clear ya? Oke. Saudara itu menilai ya seseorang itu mirip jambu, hidungnya mirip jambu. Dasar dan rujukan saudara itu mengatakan itu referensi ataupun sumbernya apa sehingga Anda menilai hidung jambu adalah orang yang mirip hidungnya jambu. Referensi saudara apa? Dasar saudara di atas bisa berikan keahlian saudara itu. Ya, itu sebutan. Sebutan itu dengan buah-buahan di situ kemudian ada bagian tubuh yang situ Bukan sumber referensinya. Referensi saudara. Tahu nggak dikatakan perbedaan referensi yang menunjukkan contohnya nih saya buat makalah. Referensi saya apa gitu kan? Dari kitabnya atau saya buat presentasi. secara Tentang apa? Salah perkara ya merujuknya pada KBBI ya. Di KBBI saudara menjelaskan tadi tidak ada artinya hidung jambu. ya Ya. Tunggu dulu. Selesai terus. Jangan bapak jangan gitu. Nanti pusing sendiri bapak gitu. Di KBBI bapak telah menjelaskan itu tidak ada pengertian hidung jambu. Tadi sudah saya bawa jambu ini saat tunjukkan referensia, masa saudara juga tidak mirip karena ini sangat besar sekali. Tapi tidak mungkin orang ada hidungnya jambu sebesar ini gitu. Ya. Makanya saya ini yang menjadi sumber referensi rujukan saudara itu di KBBI itu tidak ada. Ya. Di kamus tata bahasa juga yang saudara bilang itu tidak ada. Artinya biar kita ini tidak main takut mereka gitu, lempar batu di tangan. Saya nggak suka itu. Jadi biar kita clear, makanya sengaja ini saya bawa kembali. Oke. Kalau Anda bilang itu manusia itu adalah orang yang mirip dunia jambu itu, bisa nggak dia melaporkan suatu saudara saya dia merasa baper dengan dunia jambu gitu? ya tapi kan itu saya Enggak, kata saya bisa nggak dia melapor seberat segi bahasa? ya secara bahasa tidak bisa. Ya tidak bisa ya. Oke, jadi itu karena berbicara itu adalah prasangka kan gitu. kan berkaitan dengan skincare. Apa perbedaan antara perusahaan dengan merek brand?
PT perusahaan dengan merek Ya, betul. beda. Oke. Jadi gini. Saudara bilang bahwasanya tujuan itu memungkinkan bagi perusahaan skincare tersebut, juga. Terus saudara juga sudah menjawab bahwasanya perusahaan dengan merek itu sudah berbeda. Ya, coba kembali tampilkan postingan tanggal 17 Oktober saudara tersebut. Saya ingin sampaikan kepada saudara perusahaan terbatas kosmetika Cantika Indonesia. Oke, yang saya sebutkan tadi saudara baca itu ada tak PT Kosmetika Cantika Indonesia? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak. Terus yang saudara maksud merusak perusahaan, karena saudara bilang tadi merek dengan perusahaan itu berbeda. Gimana, lupa? Ya, itu tadi tentang skincare ya. Itu disebutkan skincare di situ. Tunggu, kita ada sini, Pak. Saudara telah menjelaskan tadi antara brand ataupun merek berbeda dengan perusahaan. Terus saya sebutkan PT Kosmetika Cantika Indonesia itu adalah PT perusahaan. Ya, ada tulisan di situ. Terus kenapa di dalam keterangan saudara mengatakan bahwasanya merusak semua brand ini tujuan itu merugikan bagi perusahaan skincare tersebut. Makanya saya tanya antara merek dengan perusahaan saudara berbeda. Kenapa saudara bilang kalau memang ada tuh mereknya merek ini? Karena merek itu di sini tolak. Kemudian saudara Ya, ini kan nggak tahu dia. iya, bukan oke, cuma lihat Ini nggak lihat. iya, iya. Saudara Hamdi, tadi saya sudah apa namanya itu tanyakan kepada saudara dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan saudara juga karena itu juga dengan perjalanan itu adalah musik positif, ya. Dan saudara bilang sudah belajar tidak tahu itu, maka saya nggak tanya itu lagi karena saya kejar ke situ. Karena saudara bilang tidak tahu mengenai MS Glow itu, gitu. Apakah itu sebuah perusahaan ataupun merek brand yang sudah ditolak? Oke. Saya ingin tanya kepada saudara Ali, apakah sesuai dengan ejaan itu antara PT Kosmetika Cantika Indonesia dengan MS Glow itu ejaannya sudah berbeda? Berbeda. Pemaknaannya sama-sama atau berbeda? Berbeda. Jadi ini kan enak. Jadi saya juga pada saudara itu langsung gitu. Oke. Saudara Andi, tadi saya sudah sampaikan kepada Andi menurut KBBI online. Ya, saudara juga bilang betul presenter KBBI online. Bahwasanya yang dipresentasikan itu adalah sesuatu yang tidak mengenai sasaran, oke, ataupun sesuatu yang tidak mengenai yang dituju. Artinya kamu dan tidak jelas, ya. Pertanyaan saya, kalau sesuatu yang tidak dituju, ya, atau sesuatu yang tidak mengenai sasaran, apakah tidak jelas juga tujuannya kemana? Artinya tujuan saya nggak jelas, sasaran saya juga jelas. Apakah itu
sudah disebutkan tidak jelas juga tujuannya. Iya, karena di Iya, itu aja. Iya atau tidak? tidak Hah? tidak mempunyai Tujuan. Tidak jelas. Tidak jelas berarti tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai sasaran. Oke, arti KBBI online itu tadi sudah saya perlihatkan kepada saudara bahwasannya itu kesehatan menurut KBBI online adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak memenuhi sasaran. Oke, saudara ahli ya, jadi juga sudah menjelaskan ini keterangan saudara, keterangan Fitra itu bahwasanya sound receipt itu adalah merujuk kepada sebuah film yang berjudul sound receipt di kartun. Tahukah saudara nama-nama tokoh kartun yang ada di dalam sound receipt itu? Ya tidak apa. Oke. Pernahkah saudara dengarkan nama tokoh kartun sound receipt itu? Ada namanya Blinger, Timmy, Sandy, Perto, dan Sirni. Ya tidak apa. Tidak apa. Tapi saudara tahu oleh kartun gitu. Jadi ini tahu kan saudara tanya jasa tadi. Tiba-tiba masalah perannya saudara nggak tahu. Ya di film kartun yang judulnya saja Sound, tapi di dalamnya kalau Saudara tidak tahu. Oke. Apakah bisa disamakan dengan nama-nama lain? Cerita-cerita kita ini, cerita yang di belakang ini. Ada orang yang tuh, wah saya ada Fitra di situ. Besok saya laporkan ini kasus pidana Cirebon, gitu contohnya kan? Karena ada tulis nama saya di situ, saya merasa terhina gitu. Bisa nggak itu disamakan? ya ada beberapa kesamaan ya, nama orang di luar sana dengan film ada, tapi di situ tadi dijelaskan juga hanya namanya yang itu belakang itu dalam film itu dijelaskan sehingga Pertanyaan saya begini ya ini oke, coba jelaskan dulu, selesaikan dulu jawaban. Selesaikan dulu jawaban. Nanti ada pertanyaan. lagi tidak mempunyai sama. Tidak memiliki semangat. Saya sering nonton film kartun sound receipt itu tidak pernah disebutkan kata atau ini adalah cerita di belakang, nggak ada gitu, langsung berkaitan dengan kekayaan. Sandy gitu kan, ambil parangnya, tangkap itu dompanya gitu. Ini Shirley, ayo lari gitu. Tiba-tiba saya mau bapak saya, mau nama saya ada situ-situ Fitra itu makan naik kambing contohnya kan gitu. Oh saya nggak terima nih, saya lapor gitu. Bisa nggak itu? Tidak bisa. Di sini ini adalah kemiripan dari nama Sandi Purnamasari. Ya. Saya tanya kepada saudara dari segi bahasa, coba saudara media Sound receipt dengan Sandi Purnamasari. Coba media dulu. Ya kalau sound dengan S, Oke. Terus terus A, oke. U, Oke. N, Oke. ya, T, Oke. H, E, Oke. S, H, I, T. Oke. Terus Sandi Purnamasari Jadi oke. S, S, kalau yang memakai H ya S, H, N, D, Y. Sama nggak antara sound receipt dengan Sandi Purnamasari? Saudara menerangkan mirip dengan Sandi Purnamasari. Kapsul saudara sebutkan Purnamasari. Sound receipt Ya tidak sama tidak sama, tidak sama ya Pak ya. Jadi bukan artinya tidak mirip gitu, tidak sama. Pertanyaan saya adalah nama Sandi ini kan banyak. Oke. Sama nggak
Bedanya cuma huruf I, O dan I. Yaitu pembeda pasangan lima seperti Toma dengan Tama. Itu yang beda. Oh. Oke. A Berarti sudah membedakan. dari ejaannya itu hurufnya sudah berbeda. Apakah sama hurufnya Sandi dengan Sandi, Y, I dengan Y, sama nggak hurufnya I dengan Y ejaannya? Ya secara Hurufnya tertulis antara Y dan I berbeda. berbeda. Oke. Di sini kan kalau kita berbicara diskusi atau di sini ya, terkait dengan nama Sandi ya. Ada juga di sini acara yang biasa namanya Sandi Praputra ya. Ada juga teman saya namanya ini Sandi Prabowo. Ada juga namanya Sandi Sandoro, artis ya. Ada juga namanya Dokter Sandi Sumura. Ada juga nama Dokter Sandi Prasetyo, dokter kecantikan Sandi Prasetyo ya. Terus kalau dibilang mirip dengan Sandi ya, kenapa Anda bisa menyimpulkan tapi berdasarkan ya ejaannya dari kata Y dengan I ya, dan dari kata pengertian pemaknaan Syam Basic dengan Sandi Purnamasari ya, seolah-olah berdasarkan pengertian presetan yang saudara sebutkan tadi ya, adalah Sandi Purnamasari. Sedangkan saudara sendiri menjelaskan ya, bahwasanya plesetan itu adalah tidak pada yang dituju ataupun tidak mengenai sasaran, tidak pada barang tersebut, sehingga tidak jelas arahnya kemana gitu kan. Arah plesetan itu diarahkan kemana. Dan saya juga tadi sudah bertanya kepada saudara mengenai inflasi sebuah film kartun, ada tokoh-tokoh nama tokohnya Lucy, ya kan, ada tokohnya SpongeBob, ada tokohnya dan lain-lain. Tapi saudara bilang kita tidak boleh, tidak bisa melakukan itu karena itu adalah sebuah cerita dongeng kan gitu, dan itu sebuah cerita narasi ataupun titik belakang yang tidak jelas kan gitu. Dan saudara juga tadi telah mengeja ya, dan huruf-hurufnya itu sudah berbeda. Oke, saya ingin tanya kepada saudara, jika ada yang namanya itu soundless ya, kita katakanlah Pak soundless, terus dia baper ya terhadap pilih soundless tersebut, karena ada juga namanya itu soundless tersebut. Bisakah atas nama soundless ini melaporkan soundless dari segi bahasa, karena hampir mirip namanya soundless dengan soundless? Bagaimana? Kalau mau gunakan analogi itu di film itu tidak bisa. Oke, tidak bisa ya. Baik. Saudara ahli, ya. Saya tidak akan mengulangi pertanyaan yang sudah diperlihatkan tadi kepada penyidik, bahwasanya dalam postingan tanggal 17 Oktober tersebut tidak ada di situ tertulis MS Law. Ya, saya lihat juga sudah terlihat benar ya. Tidak ada tulisan MS Law. Ya. Saya ingin menyambung kepada bukti tersebut. Adakah di situ disebutkan ya, ditulis nama saya dalam postingan tadi? Tidak ada ya. Itu juga nggak ada tulisan MS Law ya. Tidak. Oke, tidak ada. Saudara ahli ya, saudara ahli menerangkan bahwasanya owner tersebut merupakan kata menurut KPBD. Saudara bilang, saya ingin perlihatkan kepada saudara kata owner di sini di KPBD mana? Ini keterangan saudara. Coba perlihatkan di tulisan owner. Mana sih tulisan owner? Karena di sini saudara, menurut KPBD ya,
Tidak ada di paling tinggi kan bahasa Inggris. Ini dilanjutkan sama pertanyaan Jadi tadi. silakan. Terima kasih. Ahli, ahli menyatakan sebagai ahli forensik linguistik pada kemudian sertifikat saya itu tentang forensik linguistik dan disampaikan nggak? Belum disampaikan atau nggak disampaikan? Soalnya begitu ya, itu perlu menyebutkan dirinya sebagai forensik linguistik itu harus ada pertanggungjawabannya dengan sertifikat. Seperti saya seorang profesor pertama di Indonesia ilmu hukum dan teknologi, dan itu udah langsung dari Menteri Dikti. Saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Karena itu saya ditanyakan ini berkaitan dengan setting yang saya akan tanyakan. Apakah ahli memiliki sertifikat demikian? Tidak. Siapa yang mengeluarkan ahli sebagai forensik linguistik? Penting itu. Tidak mempunyai yang khusus forensik, tidak mempunyai. Ya, umumnya ya, yang umumnya ya jangan minta menjawab saya ahli spesifik dari forensik linguistik. Tentu akan saya kejar siapa yang menerbitkan sertifikat demikian. Tidak ada ya. Di kampus mengajar. Oh ya itu mana yang itu. Kalau masalah saya
unsur yang lain. Kemudian diikuti dengan neng. Neng. Jadi seseorang itu perempuan, bukan laki-laki. Maksudnya perempuan laki itu maksudnya bilang begitu. Apakah kebetulan yang sopan, kebetulan yang baik, itu dong, itu dong jalan. Jadi ya, baik satu yang menyampaikan kebaikan di awal. Jadi ya Allah yang baik ya. Kemudian dibacakan di sana bisa minta duitnya ke Bapak Jaksa yang terhormat. Chattingan yang tadi. Satu kali percakapan dan jangan diulang-ulang itu yang saya mau luruskan. Hanya satu kali. Assalamualaikum Neng. Assalamualaikum Neng. Baru yang kedua, yang satu. Assalamualaikum Neng. Sedang kita jumpa jam berapa biar nanti aku kedua. Nanti kan di sini satu kali katakan betul. Ini yang saya katakan satu kalimat. Assalamualaikum Neng. Dengan bisa dapat nomor telepon. Di sini assalamualaikum Neng. Sedang kita nomor dan di sini kita sudah sepakat ya bahwa ini adalah sapaan sesama muslim yang yang sopan ya. Kita sepakat. Ini nggak ada kan? Di sini semuanya kan kita yang kata-kata dari pilihannya mindset kan begini kan kita belum ketemu, ada pengacara Tidak ada. terus di satu lagi ada satu lagi, kalau ketemu kita bahas, ada ancaman. Tidak. Kalau kita nggak bahas, saya dari pukul atau saya hancurkan, ada nggak kata-kata itu? Untuk saya mau tanya sedikit aja soal saya berbaca. Oke. Ada lagi pertanyaan cukup? yang sama dan berbeda, ya. Mana saudara juga mengatakan di BAP proyek 16 saudara bilang mirip, tapi berdasarkan ayat 80 saudara bahwasanya itu tidak sama dan berbeda. Pengamatan proyek dari tersebut. Saudara Andi, saya ingin menanyakan kepada BAP saudara menjelaskan di situ, doksulatif itu biasanya digunakan memanggil sesuatu yang berprofesi sebagai dokter. Ya, dokter. Di KBBI itu pengertian doksulatif ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau saya bilang doktoratus awalannya sama-sama dokter. Ya, dikatakan tidak besar atau tidak kecil. Tapi penyebutannya sama-sama dok di awal. Ya, sama. Dokter, doktor, doktoratus sama-sama dok ya. Sama jauh. Ini saya dokter nih, dia dok. Bukan dok, itu dokter umum. Cuma bedanya kalau tidak ada kata di dalam KBBI, berarti yang doksulatif adalah dokter. Kenapa saudara
saya berusaha adalah sumber rujukan dan referensi. Kan kita berdasarkan kamus bahasa, contoh ini pengertian kerbau artinya ini, ya, pengertian tangan artinya ini. Kan Bapak berdasarkan bahasa doksulatif berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia itu, saya tanya, tidak ada, berbeda. Tidak ada selalu Tidak ada, beliau pelatih kan gitu. Berarti kan beda dong pengertian dokter dengan dokter pelatih. ya saya jelaskan di sini. Dari ejaannya. Pemanggilannya dok. Oke, pemanggilan itu dok ya. Terus saya tanya dokter Agus sama juga dok. Iya sama Pak. Kenapa bisa Anda menyimpulkan dokter pelatih itu adalah dokter? Kenapa bukan dokter? Kenapa bukan dokter Agus? Itu biasanya pemanggilan seorang dok. Iya, teman saya dokter Agus saya bilang, gimana Pak Dok? Ada juga dokter S3 hukum, saya bilang dia Pak Dok biasa aja. Ternyata saudara sudah menjelaskan pengertian sudut pandang positif dan negatif dari cara pandang positif dan negatif, dan itu menjadi subjektivitas dari pribadi masing-masing. Dan saudara tidak bisa mematahkan argumentasi saudara bahwasanya dokter pelatih tidak ada dalam literatur KPPI. Anda tidak bisa mematahkan itu, gitu loh. Karena di KPPI tidak ada. Lalu jadi sertanya kan nggak lulus saudara. Ya. Saudara, kita ya. Keterangan saudara di dalam PHP, saudara lagi menjelaskan menurut KPPI, ya. Dan berdasarkan keterangan atau protokol persidangan, ternyata menurut KPPI saudara itu banyak yang melenceng. Karena itu bahasa Inggris, saudara bilang KPPI, bahasa Inggris saudara bilang KPPI, benar saudara KPPI karena itu adalah bahasa Inggris. Ya. Kenapa Anda segampang itu sebagai seorang ahli menyimpulkan tanpa adanya rujukan yang jelas? Tidak ada sumber saudara. Iya, kesalahan ya. Bahasa Inggris tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Oke, itu kesalahan saudara ya. Di sini juga saya lihat adanya kata yang tidak sesuai dengan KPPI, ya. Kata licik menurut saudara di sini adalah arti sebagai sifat seseorang yang pandai mengeksploitasi celah-celah dalam situasi untuk keuntungan pribadi. Itu menurut saudara berdasarkan KPPI yang saudara bilang. Terus berdasarkan KPPI yang saya peroleh yang resmi dan sah, arti licik itu adalah banyak akal, licin, dan lain-lain. Gitu. Jadi penafsiran dari KPPI yang asli berdasarkan dari saudara berbeda. Karena ada tambah-tambahin antara satu cerita itu tambah-tambah. Karena ada menafsirkan sendiri. Karena saudara di sini mengatakan menurut KPPI, kalau menurut KPPI yang saya sebutkan tadi, bukan saudara tambah-tambahin versi saudara. Ya. Di dalam PHP saudara, ya, pada halaman 17, saudara menjelaskan bahwasanya kalimat sound receipt itu adalah yang diterjemahkan di situ adalah nama sound receipt. Karena disebut nama sound receipt, benar ya? Ya, itu tidak. Berarti yang diterjemahkan nama sound receipt-nya, karena disebutkan adalah sound receipt. Ya, di situ ada solusi. Iya, sini sudah
bisa atau Ya, kalau tanya tidak bahasa secara bahasa tidak bisa juga. Ya, tidak bisa. Oke. Kata biang itu adalah pokok pangkal atau asal mula. Itu saudara, ya. Terus menurut KBBI yang asli yang ada di sini, bukan KBBI versi saudara Sepian, ya. Nanti kalau perlu kita baca sama-sama. Kata biang itu adalah induk pada binatang dan tumbuhan. Kepala, hampir tembus kena tombak, biur, geliur. Tidak sama dengan keterangan saudara yang saudara bilang bahwasanya menurut KBBI biang itu adalah pokok pangkal atau asal mula. Kenapa bisa berbeda? Karena saudara bilang menurut KBBI. Ini saudara pakai KBBI yang asli atau KW2? Jawab silakan. Untuk kata-kata dia. Kenapa bisa beda? di situ apa ini? Di sini saudara bilang biang itu adalah pokok pangkal, ya. Sedangkan di sini pengertian KBBI, ya, apa biang itu adalah induk pada binatang. Anda ingin bukan itu KBBI versi saudara kan? KBBI. Jawaban ada. Di situ dia. Iya. Ini aja sudah itu ada masuk ke sini. Kalau yang KBBI online dengan badan sendiri gitu, ya kita nggak muter-muter terus seperti ini kita tidak boleh. Induk pada binatang. Saudara ahli, ya, bahwasanya saudara telah diperlihatkan karena saudara bahasa Indonesia bahwasanya tidak ada pengertian yang keladi di situ. Adanya hanya pengertian biang dan pengertian keladi. KBBI keladi itu adalah bibit keladi, talas, tua-tua keladi, tapi bukan tua-tuanya saja, melainkan banyak pula pengetahuan dan pengalamannya. Itu pengertian keladi misalkan KBBI, ya. Kalau memang pendapat saudara ini diasumsikan dengan penafsiran, apa yang bisa meyakinkan saya karena saudara itu memiliki referensi yang kuat, rujukan yang jelas dan sumber yang jelas, sedangkan saudara saya tidak bisa mempertahankan keterangan saudara?
Bapak sudah mengakui Bapak salah. Izin yang mulia, lagi. Biar dijawab dulu. Ini kasus terdakwa ini sudah ditahan, ya. Ditahan. Anda masih bisa berproses Dijawab. Mana yang keterangan dia ini menjadi dia terdakwa. Mana yang dijawab? Silakan. Udah. Ya, sudah saya jawab. Anda datang bebas. Ya, tapi yang lagi kan menjadi penyebab ya. Karena yang lagi memang harus Pak, tadi di KBBI Bapak bilang tidak ada pengertian yang lagi berdasarkan KBBI. Bapak sendiri yang jawab, Pak. ya Kenapa Bapak nggak konsisten? saya jawab ya kan dia Tunggu dulu, Pak. Ini saya bilang, ada nggak di KBBI pengertian biang keladi? Karena Bapak bilang biang keladi menurut KBBI. Saya tanya, menurut KBBI ada nggak biang keladi di sini? Ada tidak? ya tidak ada kata yang Tidak ada, itu makanya ada gitu. Jelas ininya. Tidak ada. Dijawab satu persatu. Iya. ya saya jawab Ya, Tidak ada ya. Jadi Bapak itu bilang berdasarkan KBBI yang terakhir saya cari situ perhatian nggak ada. Adanya cuma pengertian diam dan pengertian lagi. ya Kenapa saya tanya gitu Pak ya? Saya bertanya kepada Bapak itu karena saya sedang memperjuangkan nasib seseorang di sini. Kasihan nih kalau sudah bareng. Saudara Andi, tadi saudara sudah di situ dikatakan assalamualaikum, apa kabarnya ini? Ya, waalaikumsalam. Ada tulisan itu. Iya, gimana Neng? Itu yang bilang dia, gimana Neng? Dia nanya gimana? Katanya kan. Maksud gimana Neng itu apa? Saya dapat dari nomor dokter Oki, saya dapat nomornya dari dokter Oki. Ya, iya gimana Neng? Berarti kan dari percakapan itu nanya dia gimana Neng, berarti ada orang yang telepon dokter Oki minta agar komunikasi sama bisa jadi makanya ada bahasa iya gimana Neng? Maksudnya apa itu? Saya dapat nomor Neng dari terus yang bilang dia gimana Neng itu bukan si B tapi si A ini yang nanya gimana Neng, dia gimana Neng? Maksudnya dia gimana Neng itu apa? Nanya apa? ya berarti ya bagaimana ya bagaimana ya, ada sesuatu yang ingin dilanjutkan menanyakan sesuatu yang hidupnya adalah bagaimana. Apakah itu pertanyaan atau pernyataan? Kalau di situ kan jadi Bahasa itu apakah itu bahasa pertanyaan atau pernyataan? bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan suatu keadaan. Contohnya nih ya, saya bilang nih, A, apa B, ya, terus ada si C, ya, Bapak B ya A, Bapak B hubungi si C, nah, terus si C kasih ke saya nomor Bapak, terus kasih kan gitu, terus saya bilang, saya dapat nomor Neng dari si C, iya gimana Neng, saya bilang, iya gimana Pak, saya bilang gitu. Gimana Pak? Gimana itu kan bahasa kalau terpakai kan bagaimana. Berarti bertanya ada nggak sih dari pertanyaan dia gimana itu menekan orang ataupun mengancam orang pertanyaan Yang bertanya? menanyakan sesuatu atau keadaan atau sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana nih. Iya gimana nih gitu kan? Karena kan saya udah jelaskan saya dapat nomor dari C. Iya maksudnya apa nih gitu kan? Oke. Saya tidak akan memperlihatkan CPR tadi karena sudah diperlihatkan dari saudara. Ini telah berulang-ulang ya. Saudara lihat, karena kan saudara ahli bahasa, ya, selfie, saudara bilang tidak ada, oke silakan. Dari bahasa di situ, ada nggak yang saudara lihat di situ permintaan sejumlah uang ataupun materi lainnya? Ada nggak? Kalau dari segi bahasa tadi tidak ada. Tidak ada di situ permintaan uang ataupun permintaan keuntungan di situ ya. Ada nggak di situ ya bahasa kalau kita tidak ketemu saya akan menghancurkan kamu sehingga dia masih terancam. Tidak tampak di situ. Tidak ada. Oke.
ada atau tidak tampak, saudara kan bahasa. Ya, itu juga ada yang Bukan tidak ada atau tidak tampak. Dijawab aja. Dari kita nggak bisa menyilahkan orang karena tadi sudah bilang maksud seseorang itu kita nggak pernah tahu. ya tidak ada. Nah, itu aja. Jawab jelas aja. Oke. Ya. Saudara ahli, ini pertanyaan jawaban saudara sangat bahaya sekali di BAP ya. Pada poin 20 halaman 17. Saudara menyatakan bahwasanya narasi dan yang diunggah di media sosial Instagram, media sosial TikTok adalah saudara Andrea Isajega selaku pengguna dan pemilik TikTok tersebut. Pertanyaan saya, dari mana saudara tahu beliau ini pengguna TikTok? Padahal saudara ahli bahasa. Ya, dari keterangan kronologis saya oleh. Bukan yang saya tanya saudara. Nah, saudara kan ahli bahasa, bukan ahli ITE atau apa gitu kan. Kenapa Anda bisa menunjukkan seperti itu? Dia seperti itu. Ya, dari keterangan di Kenapa saudara bilang tidak ada dugaan? Kenapa saudara tidak bilang ada dugaan? Anda terlalu terbuka. Ini soal ahli bahasa. Kalian saudara itu saudara ada tanggung jawab kan? ya, dari itu dari kalau saya bilang saya dari keterangan. Jadi kalau bilang ini makan ini, kalau makan itu, loncat ini saudara loncat itu. Usaha itu yang disuruh orang itu salah, saudara itu salah. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Baik, saudara ahli. Saudara ahli pada halaman 17 ya, poin 20 BAP saudara mengatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh terlapor ya, di sini terlapor ini memiliki 4 akun saudara bilang. Akun medsos oleh terlapor. Saya tanya kepada saudara menjelaskan 4 akun. 4 akun itu apa? Ini saya peroleh dari Nggak tahu nggak saudara ada 4 akun pelapor, akunnya apa saja itu pertanyaannya. Tahu nggak? kalau secara ini tidak tahu dari keterangan yang Oke, berarti kata-kata 4 akun dari mana? dari keterangan di Keterangan di pertanyaan nggak ada. Ini terjawab ya, bahwa saya telah memiliki 4 akun medsos adalah pelaku fitnah. Nanti kami bahas loh. Info dari mana? Enggak, saya enggak. Jangan. Kalau Anda disuruh kontak, Anda kalau ada orang salah, Anda mengikutinya gitu. Ini Anda nggak mandiri seperti itu. Nggak independen Anda. Subjektif, Pak. Subjektif. Makanya saya tanya, asal saudara menggunakan akun medsos, akun apa aja? Pertanyaannya kan begitu. Sehingga Anda memiliki. Nggak tahu berarti akunnya. ya keterangan. Keterangan dari penyidiknya. Oke, hanya keterangan dari penyidik. Saya baca ya, pertanyaan penyidik. Berdasarkan kalian saudara, dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya Nggak ada mas, tadi ada tanya. Jadi berdasarkan pertanyaan di 20 nggak ada. Karena dia ada kan sendiri. Dia menjelaskan dari pertanyaan penyidik. Pertanyaan tidak ada pertanyaan penyidik seperti itu yang Pernyataan dari pernyataan penyidik sebelumnya diingatkan karena saya tadi sudah tanya di poin 20 ada nggak pertanyaannya untuk menyebutkan 1, 2, 3 dia bilang nggak ada. Nah, makanya pernyataan yang mana yang menyebabkan penyidik atau saudara bisa menyimpulkan dalam 4 akun atau hanya informasi yang diberikan penyidik Dari informasi saja. informasi yang diberikan aja. Apa saudara tahu? Ya, lebih apa tidak? Nggak tahu akun mana yang menyebarkan fitnah itu nggak tahu. Ya udah, nggak tahu sih. Terima kasih atas kesempatan. Ya,
Ada pertanyaan tambahan? Cukup. Jadi majelis apa? Ada mau bertanya nggak? Silakan. Bertanya ya, pertanyaan. Oke, karena dia ahli. Silakan. Kepada Bapak ahli bahasa, saya ingin bertanya, apakah Bapak tahu pekerjaan saya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Boleh Boleh jelaskan? silakan. Dijawab aja, dia mau dijelaskan boleh nggak tahu. Terus apa tadi? Apakah Bapak ahli mengerti bahwasanya konten-konten saya itu adalah dongeng online? Dongeng online. Ya. Ya itu saya tidak masuk ke situ. Tidak tahu. Tidak tahu. Menurut Bapak ahli bahasa, Dongeng online. Dia nggak tahu. ya, menurut Bapak ahli bahasa, pengertian dongeng itu apakah bisa dilaporkan atau tidak? Atas pengertian dongeng. Iya. Dongeng itu kan cerita. Bisa Yang atau tidak, Bapak? cerita rakyat dan bersifat ya yang bersifat khayal. Iya. Ya itu hanya Pada sih. cukup yang mulia. Terima kasih. Sudah. Sudah. Apakah kalau menyatakannya nggak tahu? Karena ini kan berdasarkan ahli tidak ada yang berkaitan dengan apa yang saudara sampaikan. Karena yang dia sampaikan itu semua adalah mengenai bahwa ada sebetulnya sama konfirmasi dengan apa yang saudara sampaikan. Ada yang berkaitan dengan pernyataan yang misalnya dari apa yang disampaikan. Iya yang mulia, bahwasanya dengan kesaksian Bapak ahli itu ya saya sangat keberatan. Iya. Dan untuk mencintai dia. Ya, saudara tetap ada kesaksian juga. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang dijelaskan yang pertama sampai yang adil bahwa menurut saudara tetap hal ini berdasarkan rangkaiannya tidak hanya WA, tidak hanya yang ditulis itu, tapi juga dengan video-video yang ada. Betul menjadi satu rangkaian. Rangkaian. Meskipun tentu terdakwa